got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Nurul Azmi dari program studi Rekayasa Kehutanan dengan NIM akhir M014 dengan mata kuliah Ecotechnopreneurship. Jadi kali ini kita akan membahas tentang digital entrepreneur. Apa sih itu digital entrepreneur dan apa deskripsi-deskripsi yang ada di dalamnya? Mari kita bahas tentang pengertian dari digital entrepreneur. Jadi digital entrepreneur adalah proses dalam menciptakan atau mengembangkan bisnis penggunaan teknologi digital dan platform-platform online. Apa sih itu platform online? Jadi platform-platform online itu sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya e-commerce dalam bentuk pembelajaran online seperti TikTok ataupun Shopee dan Tokopedia. Selain itu, platform-platform online itu banyak sekali cabang-cabangnya, bisa melalui YouTube ataupun Google misalnya, rating-rating yang dapat Anda lihat di Google. Jadi digital entrepreneur ini tuh sebenarnya sifat dari seseorang atau keyakinan dari seseorang untuk membangun sebuah bisnis. Ya, mereka tuh seringkali membuat bisnis untuk menciptakan peluang-peluang, entah itu peluang kerja atau pendapatan masyarakat. Jadi digital entrepreneurship itu menawarkan peluang yang luas dalam berbagai industri, termasuk e-commerce, pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, pendidikan online, dan pembuatan konten yang sekarang itu sangat-sangat viral di dunia maya. Jadi dalam era digital ini, bisnis dapat memanfaatkan platform-platform online tersebut untuk memperluas jangkauan mereka, untuk menaikkan laba pendapatan, agar kita mendapat keuntungan. Selain itu platform-platform online itu sangat-sangat bagus untuk mengurangi biaya operasional dan membuka pasar kerja. Kemudian kita akan membahas tentang keuntungan dari digital entrepreneurship, termasuk kemampuan lainnya. Apa sih keuntungan dari digital entrepreneurship ini? Yang pertama itu audiensnya global, jadi tidak mungkin itu cuma di Indonesia saja atau cuma di Asia Tenggara saja, tapi dia mencakup seluruh dunia, bahkan sampai ke misalnya ke Amerika lah, ke negara-negara Eropa lainnya. Terus fleksibilitas kerja yang tinggi, jadi kalau misalnya dalam perkantoran itu kita kan punya jam kerja ya, dari jam 8 misalnya hingga jam 5 sore. Nah, kalau digital entrepreneurship itu berbeda. Digital entrepreneurship itu punya jam fleksibel yang tinggi. Jadi kalau misalnya kita cuma mau kerja di malam hari, itu bisa sekali, dan itu sepertinya sangat-sangat sering sekali terdengar oleh anak-anak muda tentang magang-magang yang dibayar per jam, seperti seringnya terjadi di luar negeri. Cuman hanya baru terrealisasikan di Indonesia. Terus biaya operasional yang relatif rendah, daripada bisnis tradisional. Namun tantangan yang dihadapi oleh digital entrepreneur itu meliputi persaingan yang sangat-sangat ketat. Karena kita tahu perubahan dan peradaptasian itu sangat-sangat membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi dari yang dapat kita simpulkan tadi, bahwa seorang digital entrepreneur itu yang pertama butuh apa? Kita harus butuh atau paham deskripsi apa itu digital entrepreneur. Yang kedua, kita harus paham teknologi di digital. Bagaimanapun itu kita harus paham dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga, digital mindset. Jadi kita jangan stuck pemikiran di situ saja. Kita harus berkembang, karena seorang pebisnis itu adalah orang yang mau dan bisa untuk berkembang dan beradaptasi. Yang keempat itu kita harus paham bagaimana transformasi digital yang ada. Yang kelima, kita harus paham tentang bagaimana tantangan seorang generasi milenial. Kenapa sih kita harus mengenal seorang generasi milenial? Karena generasi ini yang sekarang akan mengecek overall, mengambil alih seluruh bisnis kita, dan tidak mungkin mereka tidak memiliki atau fungsi-fungsi yang saling berdiri satu dan sama lain. Pengetahuan, kewirausahaan, keterampilan, pemahaman tentang
digital entrepreneur itu sangat responsif terhadap tantangan global agar kita dapat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.